Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara spesialnya Binus TV. Di setiap bulan Ramadan, apalagi kalau Jelas, bukan Ramadan Mix. Dan kali ditemenin oleh gue Erik dan teman gue yang paling sedap, Muhammad Rafi Juniko Putra, Rafi Juniko. Follow Twitter gue, follow Twitter gue, follow Twitter gue. Iya, balas Twitter lo pengen banget ya promosi malah. Dan kurang lebih selama 1,5 jam ya sampai berbuka puasa kita akan nemenin lo semua dengan informasi dan tema kita hari ini itu adalah tentang hijab. Dan nanti kita juga kedatangan bintang tamu dari hijab.com. Alright. Dan gue juga nggak bosan-bosan nih buat ngingetin kalian semua yang mau dapat hadiah dari Binus TV, gampang banget caranya. Apain nih, Rik? Nih ada kaos. Ada nih Notebook. Bukan notebook tab itu, bukan. Terus ini ada namanya voucher makan dari makanluar.com. Nah, voucher makan luar ini didapetin kalau kalau lo nge-tweet, tapi ini hadiah hariannya nih. Ini hadiah hariannya. Kalau lo nge-tweet, lo bakal dapet ini. Nah ini ada juga hadiah mingguan. Ini tuh voucher senilai Rp100.000. Voucher Carrefour ya? Voucher Carrefour senilai Rp100.000. Gampang banget, lo tinggal mention ke @binustv dan #RamadanMix. Lo bisa bisa kasih pendapat tentang tema kita di setiap harinya. Apalagi tentang hari ini kan temanya hijab, lo langsung tanya aja. Berarti ini pertanyaan yang ya dari kemarin ya, karena kita udah boleh, bener banget. Oke. Ingetin juga nanti ada segmen apa aja di sini. Oke. Seperti biasa di Ramadan Mix kita punya musik Islamik, video musik Islamik. Ada Viti Liputan juga yang udah sama kru Binus TV. Ada TOTD juga dari kita, Tips of the Day. TOTD hari ini spesial juga, Pak. Ya, spesial lu bakal nungguin dari lah. kita, bener banget. Terus ada apa lagi sih? Nanti juga ada chit-chat bareng hijab.com. Iya, gitu. Biasanya chit bareng Ustadz, ini chit-chat bareng hijab.com. Terus ada dapur buka puasa juga. Alright, kalau gitu kita mau lihat Viti Liputan dulu nih. Hari kita ini kita kasih Viti Liputan untuk pemirsa semuanya. Saksikanlah. Digelar untuk kali keempat, Ramadan Jazz Festival 2014 kembali dilaksanakan. Dan untuk tahun ini, Ramadan Jazz berlokasi di Plaza Masjid Cutmut. Acara ini dimulai pukul 9 malam atau setelah sholat tarawih. Diperkirakan 5.000 orang hadir menyaksikan acara musik ini dengan tetap bernuansakan religi. Uniknya seperti tahun 2013, panitia menetapkan mekanisme pengganti tiket masuk berupa buku. Penonton diharapkan membawa buku dan dapat bekerja sama dengan komunitas katalog. Buku yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk Yayasan Yatim Piatu, anak-anak jalanan, dan disebarkan ke berbagai daerah di tanah air. Diharapkan penyelenggaraan RJF 2014 menghadirkan lebih banyak jumlah penonton dan tentunya jumlah buku yang didonasikan. Sebelumnya pada Ramadan Jazz Festival 2013 berhasil dikumpulkan 2.000 buku dan telah disumbangkan ke berbagai daerah. Sejumlah musisi jazz ternama tampil dalam RJF 2014, diantaranya adalah Idang Rasjidi, Yance Manusama, Oti Jamalus, Tohpati, Raisa, Tulus, Gugun Blues Shelter, Lantun Orkestra, Chlorophyll featuring Teza Sumendra, Pras Audition Band, Tiuk Rai, Beben Jazz and Friends, Pras Audiensi, Jafra, All Voices, dan South The Voice and ENP Music. Setiap band yang tampil dijadwalkan akan membawa sebuah lagu bertema religi bernuansa jazz. Dengan hal itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang menonton Ramadan Jazz Festival. Ramadan Jazz Festival digelar untuk keempat kalinya, dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat perekonomian dan ilmu pengetahuan. Acara musik ini merupakan salah satu caranya memotivasi remaja agar dapat memakmurkan masjid.
Saya close up ternyata. Tadi ada itu, men. Kelihatan. Men. Tadi ada itu, men. Aduh, Ada itu. siapa? Ada itu, men. Ada gue. Kalau ada lu mah hancur tuh acara. Itu tadi ada Raisa, men. Itu seru banget, sumpah. Siapa sih yang liputan nggak ngajak-ngajak, sumpah emang bikin jad. bete. Nah itu dia tadi liputan tentang Ramadan Jazz. Jazz. Itu dia yang bikin unik tuh itu apa namanya? Masuknya? Masuknya tuh bukan gampang sih. Kita tuh apa namanya, kan biasanya kalau nonton acara kayak gitu kan bayar. Ini tuh dengan lu nyumbang buku, donor darah udah bisa masuk. Buku cuma 1 piece dong nih, lu sumbang bisa masuk. Nonton Raisa sepuasnya, men. Itu aduh nyesel banget, Itu dia. Emang nih yang nggak ngacak liputan nih jahat banget nih. Yang liputan emang jahat banget. Udahlah. Ada calon gue juga tuh. Calon Raisa apaan? Tadi banyak banget kan ada apa namanya? Penyanyi lain, tapi bukan Jamal Mirdad tadi. Tadi ada yang bilang Jamal Mirdad. Mirip doang. Bukan Jamal Mirdad, itu siapa ya? Gue lupa. Ada pokoknya ada Tulus juga tadi. Ada Tulus. Ada Raisa juga. Ada Raisa, ada Tulus. Semua artis jazz sumpah. datang ke Ramadan Jazz. Itu di mana lokasinya? Acara tiap tahun itu di mana? Di apa? Masjid Cut Mutia di daerah Cawang situ ya? Cawang. Iya, daerah situ lah. So tahu lu? Serius. Dari mana? Daerah Menteng. Cawang Menteng jauh. Itu di pinggir jalan. Oh, Gue pernah iya, ke situ bener. soalnya, gue pernah ke situ. Jadi lah pokoknya yang ngajak liputan Jahat. Jahat. Tapi nggak apa-apa, kita harus ikhlas. Harus berpuasa. ikhlas. Rick, ini seminggu menjelang Lebaran. Oh, Rick. seminggu lagi ya? Sedap. Akhirnya Lebaran. Akhirnya Lebaran. Akhirnya gue makan opor bikinan emak gue. Enggak, kalau gua bikin mak gua pasti diantar ke rumah orang, gua dapat lagi. Jadi mak gua bikin rendang, tuker-tukeran gitu ya? mak gua bikin rendang. Iya, aduh. Siang-siang bangun, rendangnya kok beda. Aduh, kehidupan lu ini banget ya, realistis. Kan tetangga kan misalkan itu kan. Rick. Alright, habis ini kita ini nih. Yap, apa? Ada video apa lagi namanya? nih? Islamic music. Ada Islamic musik ya? Bener banget. Dari Langsung siapa kita ya? lihat. Gue lupa. Dari ya. Afgan, Oh, dari Afgan. Oke, Ya. kalau gitu Check this out. check this out. Mohon agar kau sentiasa memberiku ketenangan dalam hati, kekuatan menempuhi segala dugaan yang mencabar ini. Pasti punya artinya. Kau beriku harapan, menjawab segala persoalan, hadapi semua dalam tenang, dengan merasa kesyukuran. Ku doa kau selalu mengawasi gerak-geriku, berkatilah, ku perlu rahmat darimu. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku, untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu, agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Ada kala ku merasa hidup ini seperti kaca, jikalau tidak bersabar, hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu. Oh, kuatkanlah, jagakanlah diriku. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku, untuk menempuhi segala hidup
cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu, agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Curahkanlah nikmat-Mu kepada hidupku. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu, agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ramadan Mix bersama gue Erik dan gue Raffi. Oke, tadi kita sudah dengerin apa namanya tadi? Kita udah kasih Musik ya? Islamic musik untuk Dari Afgan. dari Afgan. Kakak gua tadi. Apa? Kan ada sini. Apaan sih lu, Rik? Sama. Sama langsung pipit, men. Lo harus akui, men, kalau gua tuh adanya Afgan. Udahlah. Geli tau gak? Geli. Oke, sebentar lagi kita ini nih ada chit-chat bareng hitchup.com. Bareng Ustadz dong. Nggak ada. Oh, nggak Ini ada. hits up. Ska- Hits up, bia- hits down. Hit- Nggak bisa. Biasanya bareng Ustadz, sekarang bareng hitchup.com. Iya. Nah, apa sih hitchup.com ini? Pokoknya yang semuanya berhubungan tentang hijab. Nah, sebenarnya lu tau gak sih hijab itu apa, Rik? Tahu ini. Apa? Nih, hijab tuh adalah Enggak, jangan baca ini dulu. Menurut lu dulu apa hijab? hijab tuh Menurut lo pokoknya cara untuk menutupi bukan cara untuk berpakaian yang rapi. Pokoknya hijab itu. Kalau menurut lo apa? Sama jawabannya kan? Enggak, gua orang awam banget. Menurut gua hijab itu ya kerudung, ya udah. Oh iya, sama. Menutup rambut, Iya, menutup kepala. ya, udah, itu hijab menurut gua. Ya. Menurut lu? Coba yang kalau ini? menurut di sini tuh hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Pokoknya yang menutupi kan berarti pada beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara barat kata hijab lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim. Curang sih baca dia. Ya ada nih. Terus apa gunanya dibuat dong kalau tidak dibaca? Udah, Gimana sih Ngana? daripada kita berantem, nggak boleh berantem bulan puasa. Alright. Maafan dulu, Pak. Kan belum lebaran tapi masih belum berantem. Ya udah, Oh, ya. Rik, nih daripada kita ngaco nih, daripada kita masih rancu tentang hijab, mending kita dengerin nih chit-chat bareng hitchup.com. Kalau gitu kita lempar ke studio sebelah bareng Ilham dan Safira. Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kita di Chit Chat bareng gue Ilham. Dan gue Safira Izni yang kali ini kita bakal membahas mengenai sesuatu yang berbeda. Berbeda, tamu kita bukan Pak Ustadz, tapi Bukan. dari hitchup.com. Hitchup.com itu udah ada kepikiran belum, Saf? Apa itu menurut lo? Kalau dari kata-katanya sih hijab itu kayaknya tentang hijab-hijab gitu. Hijab-hijab yang lo pakai ini ya? Iya. Lo udah berapa lama berhijab? Dari SMP. Dari SMP, Iya. karena bernazar atau? Karena emang disuruhnya kali ya Oh, Bapak. emang kewajiban muslimah gitu ya? Udah Nah, gede, udah balik. Daripada langsung lama-lama nih, kita basa-basi langsung aja kita menuju ke hitchup.com. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan diri dulu namanya? Ya, namaku Ajeng, nama lengkapnya Diajeng Lestari. Alhamdulillah aku mendirikan hijab.com sejak tahun 2011 yang lalu. Nah, sebelum kita berdiskusi mengenai hijab.com itu sendiri, kita mau tahu nih, menurut Mbak, hijab itu memiliki arti apa sih, makna apa bagi personal Mbak sendiri? Sebenarnya benar tadi yang dikatakan sama teman kita ya, bahwa hijab itu dalam bahasa Arabnya itu penghalang atau bisa juga diinterpretasikan sebagai kain yang menutupi apa? Menutupi aurat kita.
Nah, kalau aku sendiri menginterpretasikannya, hijab itu juga apa yang Allah suruh ke kita. Jadi salah satu bentuk ibadah juga gitu. Bahwasanya Allah juga sudah menerapkan dalam Al-Quran bahwa wanita yang sudah balik itu wajib mengenakan hijab. Nah, seperti Safira tadi ya, kewajiban itu. Iya, jadi nah kalau di Indonesia sendiri hijab itu biasanya dikenal dengan kata jilbab juga gitu, dan seiring berjalannya waktu sekarang kan makin banyak nih yang pakai jilbab. Di luar negeri juga banyak gitu. Jadi ada term yang baru lagi nih yang disebutnya hijab. Jadi jilbab itu kayak lebih dikenal di Indonesia, tapi kata hijab itu sepertinya terdengar lebih internasional, lebih universal. Tapi pemaknaannya gitu. sama aja ya, nggak ada Pemaknaannya perbedaan. kurang lebih sama. Kemudian Kain dari yang menutupi. Kemudian dari perkembangan atau tren hijab sekarang ini tuh seperti apa sih? Kan kalau orang kan dulu pakai hijab ya kayaknya cuma emak-emak doang nih yang pakai gitu. Tapi sekarang udah Anak muda anak pun muda udah pakai, memakainya. dia udah punya style sendiri. Menurut Mbak sendiri itu gimana? Aku ngelihatnya ini hal yang sangat positif, hal yang sangat baik. Kenapa? Karena Indonesia itu negara dengan penduduk populasi muslim terbesar di dunia, 207 juta orang. Itu kan besar banget ya. Dan di sini aku ngelihatnya ketika terutama anak muda itu bersemangat menggunakan hijab, itu bagus banget gitu. Karena selain itu adalah memenuhi perintah agama, perintah Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran juga, dan mereka bisa berekspresi gitu loh. Dan aku lihat sekarang kan jilbab nggak cuma yang dipakai sama mama aja gitu. Banyak anak-anak muda yang udah mulai pakai jilbab tapi bisa kelihatan stylish, bisa kelihatan elegan dan nggak terkesan tua gitu. Tapi tetap bisa memenuhi kaidah hijab sebagai penutup aurat gitu. Nah, cuman mungkin memang banyak perdebatan atau sudut pandang yang berbeda. Ada yang bilang hijab itu mesti warna hitam semua gitu. Atau hijab itu mesti panjangnya 1 meter atau 15 cm segala macam. Karena yang saya lihat awal-awalnya dulu zaman-zaman lama itu kerudung tuh sepinggang itu loh, yang lebar-lebar itu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya gini, manusia itu kan memiliki otak, dan setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga interpretasinya pada kehidupan masing-masing tuh berbeda-beda gitu. Dan kita tidak boleh menjudge orang lain, yang ini masuk neraka kalau kayak gini, yang ini enggak, yang ini salah, jangan kayak gitu gitu. Karena di surat Al-A'raf ayat 26 itu disebutkan bahwa sebaik-baiknya pakaian adalah takwa. Jadi yang kita perdebatkan di sini jangan cuman pakaian luarnya aja yang pakaian kamu salah, pakaian kamu benar, tapi yang kita harus lebih utamakan pakaian takwa itu, kita udah bertakwa atau belum gitu. Jadi apapun bungkusnya, dalamnya kayak gimana ya gitu. Takwa itu apa sih? Takwa itu benar-benar berserah diri sama Allah, melakukan hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk kayak gitu. Jadi kita sama-sama meluruskan lagi nih, kita berpakaian, oke, pakaian itu latar belakang orang kan beda-beda, kita nggak bisa ngejudge orang. Dan yang sama-sama kita bangun sekarang pakaian takwa, yuk sama-sama kita melakukan kebaikan, yuk sama-sama kita sama-sama ke arah kemajuan, ke arah kemenangan umat Islam seluruhnya di dunia, kayak gitu kalau menurut saya. Tapi menurut aku pribadi ya, aku masih agak concern sama orang yang memakai jilbab. Tapi itu belum sepenuhnya dari diri dia tuh benar-benar berserah diri takwa, masih suka menggibah, bahkan merokok pun nggak boleh sebenarnya kan meskipun dia pakai jilbab. Saya masih sering melihat seperti itu sih. Menurut Mbak bagaimana itu pandangannya? Balik lagi kita harus bedakan ini dua hal ya, jilbab sendiri sama perilaku sendiri. Sama kayak tadi di dalam Al-A'raf ayat 26 tadi, bahwa Allah menciptakan pakaian, iya untuk perhiasan juga. Iya untuk menutupi aurat juga. Tapi sebaik-baiknya pakaian takwa. Nah, berarti kalau orang yang tadi cuman pakai jilbab, Hanya pakai pakaian perhiasannya aja gitu, belum yang sebaik-baiknya pakaian gitu. Tapi itu kan proses, kita nggak bisa, lagi-lagi kita jangan ngejudge orang gitu. Kita berpikiran positif aja, mungkin ada latar belakang yang kita nggak tahu gitu, karena nggak semua orang lahir dari keluarga yang ustadz misalnya. Ada teman saya juga berjilbab tapi keluarganya misalnya bapak ibunya ada yang non muslim misalnya, kayak gitu. Jadi kan orang kan belajar bahwa Islam itu kan agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin, kebaikan untuk semua itu. Dan ketika emang manusianya yang belum sempurna, kita jangan nyalain Islamnya gitu. Dan kita harus membedakan itu, dan mungkin dia lagi berproses gitu, berproses untuk menuju kesempurnaan itu. Balik lagi ke mengenai fashion ya Mbak, gitu kan. Kalau zaman sekarang kan hijab itu menjadi tren fashion. Nah, kira-kira fashion di Indonesia atau tren di Indonesia hijab sekarang itu style-nya seperti apa sih gitu kan? Terus kenapa bisa muncul seperti itu? Kenapa bisa menjadi heboh tiba-tiba, itu gimana? Sebenarnya sih nggak tiba-tiba ya. Abis kan tiba-tiba dalam artian yang biasanya pada jilbab panjang, terus tiba-tiba yang pada
kok orang ini pada nge-style semua gitu kan. Semua. Jadi style. saya ngeliatnya gini, Indonesia itu tadi populasi muslim terbesar di dunia, 207 juta orang. Ibaratnya gini, semua orang muslim itu kan sadar gitu baca Al-Quran. Nggak semua sih, mungkin sebagian besar ya. Sadar bahwa kita harus memakai jilbab gitu. Dan seiring berjalannya waktu, dulu misalnya, ini kalau saya memandangnya dari sisi sosial politik juga ya. Jadi karena dulu di Indonesia tuh kan pemerintahannya kan otoriter, represif. Orang nggak bisa mengekspresikan kayak gimana sih. Ekspresi diri itu seperti gimana. Ya betul. Nah, kalau sekarang ini kan udah reformasi, udah bebas. Jadi kita warga negara tuh bebas mengekspresikan dirinya gitu. Informasi juga udah datang dengan sangat banyak dari luar, dari negara barat, dari Jepang, dari mana-mana lah. Dan kebanyakan informasi yang datang itu dari negara-negara maju yang fashionnya juga udah maju gitu. Jadi kita punya referensi. Dan di Indonesia ini orangnya tuh kebanyakan kreatif. Dan mereka punya latar belakang kebudayaan yang beragam. Ada yang dari Jawa, Sunda, Kalimantan, Papua, macam-macam gitu. Dan mereka menggunakan kebudayaannya masing-masing untuk diinterpretasikan dalam fashion juga gitu. Jadi karena latar belakang budaya yang banyak itu, jadi lebih ekspresif juga, bisa menggunakan mix and match warnanya, bisa menggunakan kain-kain lokalnya gitu. Jadi semakin meriah gitu loh. Dan seiring berjalannya waktu juga mulai masuk internet, mulai ada Facebook, Instagram, Twitter, segala macam dari sosial media, sehingga informasi ini tuh cepet banget tersebar, berimpact ke yang lain. Dan ketika orang itu ngeliat, kok bagus ya kayak gitu, kayaknya saya pengen deh kayak gitu, kayaknya itu lebih nyaman deh pada saya gitu. Dan balik lagi, fashion itu kan untuk identitas kita ya, untuk mengungkapkan siapa sih kita tanpa orang lain mesti tahu. Dari dia lihat aja udah kelihatan nih orangnya kayak gini gitu. Dan itu urusannya sama diri sendiri gitu. Itu pilihan diri sendiri mau kayak gimana, dan itu kan hak asasi manusia juga gitu. Dan ketika kita happy pakai jilbab yang model A B C D E F G, kenapa enggak gitu, asal tetap pada aturan untuk menutupi aurat, tetap tertutup auratnya gitu. Jadi ada model-model, pernah lihat juga nih ada model-model jilbab yang leopard gitu-gitu ya, udah makin berinovasi juga ya dari warnanya, dari motifnya dan segala macamnya. Ini kayak gini juga nggak plain banget ya. Iya. Kayaknya pengamat banget. Iya, kalau ngerti banget gitu ya. Ya tadi kan udah dijelasin tuh, kita bisa informasi berkembang sangat cepat dari Facebook, Instagram, kemudian juga website dan lain-lain. Nah, tentang hijab.com-nya ini sendiri. Iya, itu benar-benar bisa dijelaskan nggak, Mbak? Iya, kalau hijab.com sendiri itu awal terbentuknya tahun 2011. 2011. Ya, mungkin ada yang tulisannya kan HIJUP, bacanya hijab. Hijab sendiri itu sebenarnya singkatan dari singkatannya hijab up. Itu kayak make up, dress up. Jadi ketika kita make up kan kita jadi ngerasa up gitu, lebih percaya diri. Dress up juga kita pakai baju yang lebih oke, lebih bagus. Kayak kalau kita mau ke kondangan atau kemana, ketemu sama teman lagi ada acara, kita dress up, kita jadi lebih pede gitu. Dan hijab sendiri ditujukan untuk ketika kita pakai jilbab, kita jadi lebih merasa pede gitu loh. Pede karena kita nyaman karena kita pakai baju yang kita pilih berdasarkan kepribadian kita sendiri kayak gitu. Bukan sekedar buat dandan atau berlebih-lebihan atau gaya-gayaan, gak kayak gitu, tapi lebih ke kita pilih baju yang sesuai sama karakter kita yuk, supaya kita nyaman, kita bisa memaksimalkan potensi diri kita kayak gitu. Jadi di mau sama peminat juga ya. Iya. Terus kalau udah ada store-nya atau hanya online aja? Kita online. Ada yang mau lewat dulu nih. Mohon maaf sebelumnya ya. Karena kita ada yang mau lewat. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas lagi mengenai hijab.com, tetap di Ramadan Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ramadan Mix Chit-Chat bareng hijab.com. Setelah tadi kita bahas mengenai hijab keseluruhan seperti apa, sekarang kita juga bakalan membahas mengenai hijab.com-nya lebih
dalam lagi. Lebih dalam lagi nih pemirsa. Melanjutkan yang tadi nih, hijab.com itu udah ada store-nya atau masih dalam bentuk online aja sih Mbak? Hijab.com dari awal memang kita tujuannya membuat e-commerce online gitu. Jadi memang kita pengennya bikinnya online gitu. Kemudian dari strategi hijab.com ini sendiri dalam berbisnisnya apa sih strateginya? Dari awal kan kita maunya online ya. Jadi gini, kita melihat bahwa di Indonesia itu tadi potensi pasarnya itu besar banget. Penduduk muslim ada 207 juta orang. Nah, kita pengennya online. Kenapa? Karena online itu bisa me-reach pasar dengan sangat cepat gitu. Menjangkau dimanapun ya. ya. Menjangkau dimanapun, 24 jam lagi gitu. Dan sekarang tuh sarananya udah banyak orang yang pakainya tuh online gitu. Penduduk Indonesia aja tahun 2016 nanti diperkirakan ada 100 juta orang yang mobile, yang punya mobile phone. Jadi bisa mengakses internet dengan mudah gitu. Jadi kita melihat ini sebagai salah satu kesempatan berbisnis yaitu lewat online e-commerce. Jadi dimanfaatkan oleh produsen-produsen ya. Iya. Kemudian dari hambatannya sendiri dari hijab.com itu apa sih Kak? Hambatannya kurang lebih gini, kita kan melihat 207 juta. Astagfirullahaladzim, ini mengerikan ya bapak-bapak ini ya. Sini Pak, Pak, Bapak, Ibu, sini Bu. Duduk Bu. Saya kan di situ kayak sepertinya. Oh iya di sana deh. Ibu Erik biasanya di sini Pak. Ibu Iya, Hayati. Ibu Hayati. Mau nganterin Bu Aji, mau minta sumbangan katanya. Minta dikasih tips dan saran juga tentang pakai. Ini kayaknya belum bener hijabnya. Jadi pingin dibenerin nanti. Buka. Bau. Udah ya? Udah ya, sekarang Udah. bisa lanjut lagi nih. Bisa. Beli. Lanjut lagi yang tadi Kak. Hambatannya. Hambatannya gini, saya melihatnya bahwa di Indonesia ini kita 207 juta orang, tapi belum ada brand-brand yang kuat, yang besar, yang bisa me-reach market itu dengan baik gitu. Kebanyakan orang Indonesia itu lebih suka brand-brand luar. Oke, jadi belum ada meyakinkan dari produk dalam itu bagaimana ya? Udah ada beberapa, tapi belum masif gitu loh. Dan ini hambatannya orang Indonesia tuh punya istilahnya tuh logika yang apapun barang brand dari luar itu pasti bagus. Dan itu mungkin lebih bagus daripada brand Indonesia. Dan itu hambatan yang besar. Karena market ini akan lebih suka brand luar. Padahal gini, kita orang Indonesia yang muslim, kita punya DNA-nya gitu. Kita punya DNA sebagai orang muslim, pemakai pakaian muslim itu, pakai jilbab. Tapi ketika market ini udah percaya bahwa brand luar itu lebih bagus, mereka punya kecenderungan beli produk luar gitu. Padahal produk kita nggak kalah sama sekali gitu. Gemes-gemes soalnya gini, gemes banget kan ya. Brand luar itu beberapa memproduksi barangnya di Indonesia juga. Kita jauh-jauh sakit. Ya ampun banget mukanya. Kita kan di sini di tanah air. Udah jauh-jauh belanja ke Paris misalnya. Wow. Ambil di toko barangnya. Taunya made in Indonesia. Aduh. Ya enggak, pabriknya ada di Sragen Solo. Banderland. Aduh. Itu sih tantangannya. Gimana merubah mindset orang Indonesia? Logikanya bahwa produk Indonesia tuh nggak kalah sama produk luar gitu. Bahkan lebih affordable lagi gitu. Lebih murah lagi. Apa produsennya nggak usah ngejual ke luar negeri kali ya? Bisa, enggak. Jualan kayak Nah, itu tantangannya buat kita buat bikin brand lokal Indonesia yang bagus dan kita punya usaha untuk membangun brand itu kayak gitu. Yang udah dijalanin apanya? Kalau di hijab.com sendiri, alhamdulillah gini, kita bukan produsen, tapi kita mengakomodasi brand-brand lokal Indonesia untuk jualan secara online. Jadi payungnya, wadahnya, infrastrukturnya, kita menyediakan websitenya, IT infrastrukturnya, kita nyediain gudangnya, kita nyediain fotonya, kita ada studio foto di kantor, kita punya model-model juga. Jadi kita membantu branding brand-brand lokal itu yang kebanyakan masih baru. Jadi mereka bisa fokus di proses produksi dan inovasi produk, menjaga kualitas, menjaga kreativitas mereka gitu. Nah, kita membalutnya dengan packaging yang bagus lewat hijab.com ini kayak gitu dan menjualnya lewat online. Sedap. Mau ikutan jualan juga nggak Bapak Erik? Boleh nanti. Jualan hijab. Reseller. Jadi modelnya juga nggak apa-apa dipakai-pakein jilbab gitu. Iya. Wow. Oke, setelah ini kita bakal membacakan ada Twitter. Ada Twitter.
Dari Twitter. Twitter, ada Twitter kan? Twitter. Pertanyaan dari Twitter. Iya, air ketutupan. Dari Hana Atia, @minus_tv. Bagaimana cara menggunakan hijab yang benar? Oh. Ya, bisa dijawab Kak. Oke. Jadi kalau misalnya referensinya kita balik lagi ke Al-Quran. Coba lihat surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, atau Al-A'raf ayat 29. Nah, di situ gini, orang ketika membaca sesuatu, manusia pasti interpretasinya beda-beda. Karena latar belakangnya beda-beda. Objek yang dilihat bisa sama, tapi persepsinya bisa beda gitu loh. Dan itu tergantung kita sendiri. Selama itu garis besarnya, itu menutupi dada, menutup aurat, cuman kelihatan muka dan tangan aja, itu oke kalau menurut saya. Tapi balik lagi, setiap orang punya interpretasi yang beda-beda. Dan gimana kreativitas kita untuk tetap bisa tujuannya dapat gitu. Kayak misalnya saya jilbabnya nggak panjang gitu, tapi pakai outer. Bajunya juga panjang nih sampai sini gitu, tangannya juga ketutup gitu. Jadi kalau menurut saya oke-oke aja gitu. Dan itu balik lagi ke setiap orang, karena paradigma orang itu beda-beda, tergantung latar belakang dia. Jadi bagaimana cara dia meng-create style mereka gitu ya. Itu, nah kayak gini juga kan dia pakai jaket. Komen yang punya gue mulu ya. Ya di sini siapa masa gue ngomentarin dia emang pakai hijab. Dan satu hal kalau aku boleh nambahin, kita jangan terjebak di perdebatan jilbabnya nggak boleh kayak gini, bentuknya harus segitiga, harus bulat, harus kotak gitu, nggak boleh, jangan kayak gitu, karena kita ngabisin energi. Karena balik lagi tadi, otak orang nggak bisa dirubah, susah dirubahnya. Tapi kita berdebatlah atau kita fokuslah di masalah perbaikan kehidupan kita. Ya, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama-sama nih kita pantau, misalnya pemilu menghasilkan. Sama-sama nih kita pantau pemerintah kita udah benar apa masih korupsi gitu. Udah mensejahterakan rakyat atau belum kayak gitu. Jadi kita fokus ke hal-hal yang lebih fundamental. Jangan terjebak gitu ya. Iya, jangan terjebak di ruang nostalgia. Aduh, ini kayaknya Bang Erik banget. Ya, kali ini Kita ada tutorial hijab. Asik, live. Ini kenapa seneng banget ya? Emang modelnya siapa? Bukan gue. Lalu mau ada yang lebih cantik, ada yang lebih cantik. Sumpah. Langsung aja kita panggil, dari India langsung modelnya nih. Ini impor dari India. Dari Turki. Dari Uzbek lah. Aduh, nggak asing ya, nggak asing. Assalamualaikum. Ini biasanya yang masak-masak itu kan ya? Yang masak-masak. Jadi korban. Ini jadi korban tutorial sekarang. Ngapain Bu? Ya, oh iya. Oh ya, nggak sampai ya Bu. Kok itu masuk? Jadi mana nih? Oh iya Bu, iya Bu. Aduh, ya Allah, aduh. Ini Kak, kita udah ada modelnya. Sekarang kira-kira menurut hijab.com sendiri yang lagi tren sekarang ini itu seperti apa sih modelnya? Kalau menurut hijab sendiri yang lagi model sekarang emang lebih simple. Jadi jilbab itu lebih simple, lebih minimalis. Dan pilihan modelnya sih tergantung ke setiap kepribadian orang lagi ya. Mau pilih yang mana gitu. Dan Dan yang lagi laku itu dress yang panjang, terusan, rok. Jadi sekarang lagi orang lagi lebih milih pakai rok. Gitu. Betul. Bang Erik mau pakai rok tadi juga? Gue dari tadi merhatiin jilbabnya dia agak dinaikin gitu ya. Kasian nih Ini dianggurin. Oke, itu sedih banget ibu mukanya. Kita beralih ke Neng Wendy nih. Di sini nih aku. Ya. Oke. Ayam. Abu aja kali ya. Iya nih. Jadi ada berapa lapis ini? Satu aja. Oh, ini nggak dipakai. Lapis legit maksudnya Pak. Puasa. Oke, udah siap? Iya, udah siap. Operasi. Jadi ini kerudungnya dilipat sedikit ujungnya, ya, biar nutupin keliman ininya. Oke, siap. Santai aja Neng. Baca bismillah. Gak sakit kok Neng. Nggak sakit. Di bawah santai aja. Oke. Nah, ini ditutup di sininya. Boleh minta pentolnya? Oke. Oh, ini.
Bantuin dong Pi, lu mah. Ini berarti warna jilbab juga harus disesuaikan ya Kak sama warna Iya. bajunya. Sama warna baju, sama warna makeup juga. Duh, Neng Windy nih. Kenapa? Oke. Ada apa? Nah, Kan udah Ini dibilang Neng Windy tuh kan cewek-cewek sebelah pemicu kanan, sebelah diabetes. kiri. Iya. Sebelah kanan yang lebih panjang, kita ambil ke atas. Ini untuk acara apa nih Kak? Formal apa? Ini lebih ke simple casual aja. Ke kampus Misalnya bisa ke berarti ya kampus, pakai ini. Kan ke atas nih ya tadi. Nah yang sisi sebelah sini dibawa juga ke atas. Kayak gitu. Jadi cakep. Oke. Nah, Ini bisa dilakuin sendiri nggak sih Mbak? ya bisa lah. Enggak. Maksudnya enggak Lo butuh mau bantuan pakai orang lain. nyokap lo ada Oh, lo lo bisa malu ya, lo kayaknya. malu ya dipakein orang. Jadi lo mau pakai sendiri di rumah ya, habis sendiri. Mau pakai sendiri juga nggak apa-apa Pi. Awas kena loh. Boleh minta pentul ya? Oh, bentar lagi. Pentul Bapak tolong ya. Ntar shawl emaknya si Raffi hilang satu nih. Nih cobain sama di rumah ya. Iya. Oke, udah deh jadi. Wah, Udah secepat itu, secepatnya itu. Iya. Dan cuma butuh Dua Jalan-jalan pentul. mentok. Oh my god. Saya tinggal dirapi-rapiin Sangat aja. simpel. Aduh, makin manis aja. Sip. Kalau ada yang lupa tadi replay aja nanti ya. Di replay. Di replay. Kalau misalkan acara formalnya bisa nggak Kak? Acara formal Pakai boleh. bahan satin bahan Sifon. sifon. Boleh pakai ini bahan sifon. Cuman kan kalau formal boleh terserah kita mau nyamannya kayak gimana. Intinya kalau pakai jilbab itu nyamannya kayak gimana. Jangan sampai kita maksain pakai style tertentu tapi kita nggak nyaman gitu. Biasa kayak Tapi harus tetap tertutup ya. Iya harus tetap tertutup. Tertutup jelas. Kenapa? Kenapa Bapak? Yana suka nggak jilbabnya? Aisyah langsung pakai jilbab ya. Insya Allah. Erik kali Erik udah cobain Erik. Iya nih kayaknya dia nih yang kayak bagus banget sama pakai jilbab. Terus gimana sih Kak caranya mensiasati muka? Kan orang mukanya beda-beda. Ah, iya, ada Aku yang mukanya kotak. bulat. Ada saran. Ada yang mukanya kotak, ada yang mukanya Bulat. bentuknya love. Itu gimana caranya? Love. Love. Prinsipnya Oval. gini, ketika misalnya muka kita bulat, yang paling susah sih muka bulat. Saya Kak, ini pipi Kak ya, bakpaunya Jadi gimana ini tuh? selalu ada. Gini, kalau muka bulat jangan pakai turban. Soalnya kalau turban nanti pipinya tambah gede gitu. Nah kalau bisa pakai yang kayak gini udah bagus nih. Jadi lo udah bener nih ya. Bagus dong. Bapak ternyata. Bukan yang mendiskriminasi yang muka bulat ya, tapi kalau yang muka bulat itu emang lebih baik, agak sedikit bikin lebih itu suatu keuntungan bikin pakai jilbab tirus loh. ya? Keuntungan pakai jilbab bisa nutupin pipi ya. Ternyata pipi gue gede banget sih. Udah masih buka tuh lebih gede dari ini Lebih besar gitu. dari ini ternyata. Nah kalau untuk yang lain, yang mukanya kecil, jangan terlalu banyak jilbabnya pernak-perniknya di sini gitu. Kalau bisa diluasin di daerah mukanya. Maksudnya diluasin tuh ya kita kasih sedikit layer misalnya di bagian bawahnya gitu. Oke. Kayak gini lah kurang lebih. Seru ya? Seru sih. Udah dapat tutorial juga nih. Oke, ada yang mau lewat ya? Iya. Ada yang mau lewat? Nah tadi sebelumnya makasih banget nih buat reachup.com yang udah sama. kasih kita ilmu mengenai hijab, tutorial juga atas datangnya juga. Buat apalagi anak-anak orang-orang binus itu kan entrepreneur banget. Iya, jadi Semangat, bisa. semangat. Emang juga dong buat modelnya nih, modelnya. Makasih juga ya udah datang modelnya ya. Makasih Mbak ya. Makasih Mbak. Hati-hati di Untuk jalan. pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana ya, soalnya untuk tema besok nih ada apa Safira? Tema besok itu ada Ada saya. Ada. Ayo. Eh, Idul Fitri. Oh, kamu nungguin vertical Iya. Iya, kurang informasi. Lupa ya, Pak. Lupa ya. Pemirsa Iya, untuk besok. menyaksikan tema Idul Fitri tetap terus tonton Ramadan Mix ya. Tetap Ramadan Mix, jangan lupa buat pertanyaan ada di Twitter kami @binus.tv dengan hashtagnya Ramadan Mix. Jadi Kalau tanya tuh mengenai Idul Fitri ya. yang buat mau nonton bareng, kita di sini ada di gedung R. Emang ada lantai bola 3. Nonton bareng. Nonton bareng Ramadan nonton Mix. kita. Kita banget. Alright man. Abis ini kita bakal ada TOTD Pak. Tip of the day, bener TOTD, banget. abis itu juga kita bakal ada masak-masak bareng Neng Mei. Jadi Jangan jangan kemana-mana. kemana, tetap di Ramadan Ramadan Mix. Mix. Max.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai belibet tuh. Assalamualaikum Pak Ji. Gele. Erek gua gele. Tadi habis tutorial hijab jadi pakai hijab terus. Bikin gregetan, bikin gemes. Yuk, sekarang kita Lucu banget sih lu. sekarang kita ada TOTD nih. Oh, sebelumnya ini kita pakai apa nih hari ini? Oh iya, baju lu keren banget. Bener banget, baju keren banget nih. Gue pakai Emang lebaran dari mana? Dari mana? dari preview by Itang Yunas. Gue lebaran pakai baju ini dulu. Alright. Gue lebaran pakai baju ini loh. Oke, sekarang kita ada TOTD Tips Of the day. Tapi TOTD kali ini spesial. Itu dulu ah. Oh iya. TOTD dulu. Iya spesial karena ya lihat aja lah. Spesial kita lihat nih TOTD-nya. Nah, itu dia tadi tutorial hijab. Dari hijab.com. Spesial, Oke, kan gua itu bilang, nomor spesial. 101. Ah. Oh, ini nih, nomor 102. Nih. Ah, ada pentul. Ada ini mau Pak. Bentul segede gini. Di sini sangkutin. Lo pakai batang-batang kayu di belakang tuh. Iyalah kalau gua salah. Pokoknya jadi bagi lo semua tadi yang mau tahu lebih dalam lagi tentang cara yang benar memakai hijab, langsung aja buka hijab.com. Di sana semua ada. Tadi kan nomor 101. Berarti dari nomor 1 ada. Berarti banyak banget cara pakai hijab. Coba sekarang tuh hijab zaman sekarang itu beda banget sama hijab zaman dulu. Zaman dulu tuh masih ya biasa aja gitu. Sekarang tuh mengikuti zaman, tren juga makin maju. Makin keren lagi bikin hijabnya. Makin berani warnanya. Itu Tadi kan ada keren, muter-muter keren gitu abis. ininya kan, muter-muter. Lucu. Apa yang lucu? Kalau lo yang ngomong jadi kagak lucu. Oh, iya. Apalagi lo yang make. Aduh, Rik. Alright. Menurut lo gimana pendapat lo tentang cewek-cewek yang berhijab? Cantik? Cantik. Makin cantik lah. Makin cantik Iya, ya. Level menurut lo? kecantikannya makin Iya. nambah. Pak itu bidadari surga lah Pak. Wih sedap kata-kata gua. Bidadari yang turun dari truk pasir. Enggak surga. Oh, surga. Oh iya. Kau bidadari jatuh dari surga di Kau hadapanku. bidadari jatuh dari surga. Nih ngomongin bidadari. Nah, sebentar lagi ada bidadari. Ada bidadari juga Tapi nih bidadari sebentar sambil lagi. masak nih. Yang sambil bidadari yang masak. ini bisa masak nih. Gimana penasaran kan? Ini dia dapur buka puasa bareng Neng Neng Mei. Mei. Sep bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dapur Buka Puasa. Bersama saya Aurelia Mei yang akan berbagi menu buka puasa nih pemirsa yang pastinya gampang dan praktis untuk kalian coba di rumah. Nah, menu kali ini spesial buat kalian para mahasiswa-mahasiswi yang biasanya kan kalau tanggal tua tuh pemasukan udah mulai menipis ya. Lama-lama makin bingung nih mau buka puasanya pakai apa karena duitnya udah hilang ya.
Belum hilang sih, tapi ya udah menipis lah ya. Nah kali ini gue akan membuat menu yang nggak cuma enak dan praktis, tapi juga sesuai dengan kantong kalian. Yang pertama yang gue akan bikin adalah sosis gulung mie atau sosis lilit mie dan juga es soda gembira. Untuk bahan-bahannya gampang aja, teman-teman tinggal siapin mie rebus atau mie instan. Dan juga sosisnya yang pasti, dan juga telur, lalu penyedap. Langsung aja kita bikin yuk. Yang pertama adalah mie rebusnya ya, teman-teman bisa pakai mie instan apa aja, direbus, ditiriskan, terus langsung dicampur sama bumbunya. Lalu sosisnya bisa dipotong, dibagi 2 aja, dan telurnya. Langsung aja kita pecahin telurnya. Ups. Gak apa. Terlalu bersemangat sekali. Macamnya di pinggirannya aja. Takutnya belacaran. Ya udah pakai ini aja. Telurnya 2 juga cukup. Oke. Kalau udah langsung dikocok aja. Erik salting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tadi buka telurnya berantakan amat, Neng. Iya nih, salting kali. Itu beresin. Erik. Aku jauh-jauh. Beresin. Ini beresin telur. Apa? Telurnya buang dong, biar rapi di dapur. Pak, udah tahu saya kagak ini telur, Pak. Ini pegang doang. Nah kalau udah, Allah, ya Allah. ini kan udah nih. Suka lilit-lilit gitu gak? Aduh, apa nih? Gue di lobi, Rik. Erik, gue di lobi. Lobi mah di bawah. Bantu lilit-lilit dong, boleh ya? Gimana sih caranya? Iya, jadi nih contohin ya. Mie-nya ya. Nggak apa-apa. Jadi kan biar langsung. Ada sarung tangan, Mas? Sarung tangan kiper ada nggak sih? Nggak ada, Pak. Jadi caranya, Nggak ada ya, sarung tangan? pemirsa bisa dilihat dililit-lilit gini aja. Tuh. Begitu saja. Terlihat mudah sih, terlihat mudah. Mudah kok, coba Mudah boleh untuk dilihat, boleh tidak langsung mudah. dipraktekkan, Tidak, Bapak telur. Raffi. Enggak pakai telur kok. Oh iya. Cuma lilit-lilit doang, kan katanya demen lilit-lilit. Nah, tahu. Cuci tangan belum pakai tisu? Belum, Pak. Tangan gua kotor. Ih, bilang aja males. bilang Ya, males. ambilin ini piring ya. Kalau udah dipanasin aja langsung minyak gorengnya. Ini aduh. Maklum ya kalau hasilnya berantakan ya. Ini yang lilit masih baru mulai soalnya. Yang lihat panik kali. Salting. Oh, salting sih Raffi, aduh. Jangan dibilangin dong. Jangan buka kartu dong. Ya, Erik di lobby sekarang. Ditaruh sini aja, Bapak, biar lebih rapi. Agak besar sekali apinya. Agak Gak apa-apa, besar biar cepat matang, biar panas. Dililitin gitu aja. Iya, Nggak dimasukin ke telurnya kan? dimasukin kok. Biar lengket dong. Biar Gimana lengket. sih? Biar Nah, lengket. Justru Itu telurnya- sengaja bukan buat lo makanannya. Justru telurnya biar buat ininya nempel dan nggak kemana-mana. Kayak jodoh nggak hilang-hilang. Ya, Rik, di lobby, Rik. Erik di lobby. Udah. Mungkin Raffi bisa bantuin bikin minumnya Nah. kali. Enggak, ini baru dapat. Oh, Ini baru Udah, keluar. udah kelar. ya udah. Ini baru keluar. Kelar. Ya udah, kalau Oh, udah. apa sini. Ya udah. Kan kita masih cemplung-cemplungin kan? Kalau udah semuanya dicemplungin aja. Ke telur ya. Ya. Pakai capit aja, Bu. Nggak pakai tangan aja udah biar mantep. Terserah sih, terserah. Biar ada vitaminnya. Nggak mau. Enggak. Kenapa sih? Kenapa sih anti telur? Telur tuh bagus loh. Takut aja. Kenapa takut? Gue udah baca sendiri. Lu ngapain sih orang? Ini mie tambahin biar kita kenyang nanti Oh, makannya. iya.
masak terus. Aduh, jadi Dah, sabar ting sama ah. ya udah apa. Ya kenapa sih Neng Mei? Jadi oke, gak apa-apa. Dilem aja deh gimana? Udah kemana-mana. Boleh. Oh udah. Ya udah, Oke, sembari kita ngobrol dulu ya, kita sembari kita nungguin ini, biar Neng Mei lengket-lengket. selesai ininya, kita Kombrek dulu. Ya, persilakan Jangan dulu yang kemana-mana, melewat. tetap di dapur buka puasa bareng Neng Mei di Ramadan Mix.
Terima kasih masih bersama kami di Ramadan Mix di dapur buka puasa kali ini. Nah, Raffi sekarang udah digoreng nih sosisnya. Ayam. Nah, sekarang kita siap-siap untuk bikin minumannya. Hari ini gue akan membuat es soda gembira. Es soda gembira. Boleh. Kalau minum sambil joget-joget gitu ya. Soda gembira. Jangan kosong, Pi. Itu lu sengaja Insya Allah lagi enggak, supaya kita insya nggak makan. Enggak. Oke. Pertama-tama yang harus disiapin itu tambahin aja telurnya. susu kental manis. Serius? Ini mana Serius, ya? tambahin aja telurnya. Pak, jangan banyak-banyak telur dong, Pak. Pak, saya nggak bisa makan, Pak. Sengaja, suruh nggak makan. Udah ntar nggak matang-matang, Rik. Sehat loh telur, kenapa sih nggak mau? Protein. Iya, tapi kan ada sesuatu dan lain-lain halnya. Apa tuh? Ya begitu. Contohnya? Ya begitu dah. Udah jangan ngomongin telur ini deh. Ambigu loh, ambigu. Rik, udah Rik. Banyak banget sih, Rik. Kan di tiap sosisnya. Nah pemirsa, ini mulai pertama kali itu dikasih aja susu kental manisnya kira-kira Itu kira-kira 1 bungkus atau 3 sendok makan. Diam nih semua. Oh, diem aja sih. Serius amat kayaknya pada masaknya. Yuk. Masak apa? Masak apa? Tadi bikin apa namanya? Soda? Soda gembira. Soda Nanti sambil- gembira. Apa? BTW just info nih ya, just for information. Yes, sedap banget bahasanya. Betul. Bahasa anak bulu. Rik, udah Rik, astaga. Rik, kagak mateng-mateng, Rik. Mateng, kau kan cepet. Rik. Ya, ini lu yang masak deh. Ngambek telur. Pemirsa, jadi es soda gembira ini udah ada sejak tahun 18-an. 18 semenjak jauh tua amat. sejak tahun ya. Abis itu kita masukin ini nih, es batu. Masukin apa? Es batu. Batu. Enggak diseduh dulu. Batu. Aduh, es batu diseduh cair dong. Enggak, susunya yang diseduh maksud gue. Ngomong-ngomong, biasanya ntar ada Safira sama Ilham datang ke sini nih. Iya, dia datangnya kalau udah jadi makanannya. Iya emang kayak gitu. Gue kemarin tuh lihat tuh nonton kan yang ada Faris tuh di sini tuh. Heboh banget kemarin ada Faris. Rame ya? Rame banget. Sekarang ada kita sepi, men. Iya, nggak tahu kenapa nih. Ada lo kali ya? Nggak juga. Habis itu kita masukin sirupnya. Sirup. Erik pengen buat deket-deket. Ini belum matang. Gua angkat aja. Yup, aduh. Gosong. Tuh kan, Ya, lu kan. Makanya pakai perasaan Pakai dong perasaan masaknya. dong masaknya. Bete. Bete. Kalau udah, Udah, tambahin air soda. soda. Tutup lagi. Oh, udah. Enggak kok. Rik, bukain lu nggak Bisa gitu kok, udah lu. kuat. Bisa. Aduh. Bentar lagi buka puasa ya. Nah ini Enggak deh, nggak gosong deh. minumnya enaknya tuh setelah taraweh. Jadi segar-segar gitu. Kalau buka puasa sebaiknya sih jangan. Sebaiknya jangan. Karena kaget Karena entar kan- perutnya. Iya, kaget. Kaget gitu perutnya. Apa sih Erik caper banget nih ada Neng Mei. Kayak gua keluar aja deh. Kayak gua keluar aja lu berdua aja. Dadah. Makasih loh. Dadah. Abis ini kita masukin nata de coconya. Sebenarnya teman-teman bisa pakai nata de coco atau Kok lu nggak kolang mengharapkan kaling gua juga datang nggak lagi apa-apa. sih? Biar mempercantik dan juga bikin seger juga. Nata de coco. Tuh kan, yang iseng siapa yang iseng? Iseng kan? Tapi ya, Kayak zaman- katanya nggak suka telur. Kayak zaman-zaman SD gitu. Iya ya, yang apa namanya? Beli-beliin. Bang, Putar-putar. Bang beli bang gitu. Beli bang lu doang. Mapasan otak lu kayak begini makanan di mulu. Banyakan mecin. Nih, ini udah jadi ininya nih. Tapi di dulu ya supaya minyaknya enggak Ditirisin banyak. dulu. Ntar bisa dikasih Iya. garnish gitu kan Neng Mei. Boleh. Bisa pakai saus tomat, bisa pakai Gua mainin. Cemplung. Botol minyaknya bener. Oh ini. Botol minyak udah kosong. Tolong Pi. Dibersihin dulu, dibersihin. Dibersihin dulu.
Itu udah jadi? Sudah. Kok cepet banget? Cepet banget. Ini pas banget nih Pi buat anak kos nih yang udah duit udah habis Pi. Hey, assalamualaikum. Tuh, kan, bener kan kalau jadi datang. Emang kayak gitu. Bawa anak kos ya. Kita hanya penikmat. Kita tuh datang di detik-detik mau buka puasa. Tapi itu tau nggak? Itu kecium sampai ke sana loh. Sampai kemana? Sampai ke iya. Ke studio sebelah yang nun jauh di mata. Di Mato. Ini kita bikin apa nih? Kita hari ini bikin sosis gulung mie dan juga es soda gembira. Ini anak kos kan, anak kos semua kan? Nah ini kalau nggak ada duit, udah buatnya kayak gini aja. Biasanya tanggal-tanggal tua tuh kan, udah tipis duitnya. Gampang kan? Iya, dan juga gampang banget cara bikinnya. Orang lagi ini keluar masuk. Ambil ini. Mau ada ngamen apa di sini? Itu Ini kita nggak pernah dihias kepiring. dulu, ini kita hias Tambahin dulu. tambahin saus. Iya, Tambahin kasih saus, saus, iya. ada keju kan Atau tuh. keju Pakai gitu piring ya. baru, Rik, ambil piring baru, Rik. Kreatif sekali ya. Gede. Piring itu yang kecil banget. Apanya? Yang gede. Nah, nah iya. Nah, Apa pakai keju juga? Nggak usah. enak kali ya kalau pakai keju ya. Kejunya. Boleh. Mindainnya pakai tadi mana capit. Oh ini. Itu capit depan mata, masya Allah. Maaf. Terus dikasih susu. Beda dong rasanya. Aduh. Nano. Oh ada bahan-bahannya nih ya. Ingredients dari sosis gulung mie. Apa aja tuh? Ih, gue ditutupin kameramen yang besar ini nih. Iya nih, nggak kelihatan jadinya. Ngomongnya gitu ya. Lapar soalnya. Banget wangi soalnya. Dah. Aduh. Kita nggak bisa lihat Kenapa itu? ingredientsnya teman-teman. Ini jangan nutupin gue lagi. Dah, udah tuh. Yaudah pokoknya ada mie. Pokoknya yang pertama adalah mie instan dan juga sosisnya. Ada Terus telur. ada Ada telurnya penyedap juga. Ada Penyedap juga. Penyedap rasa. Itu yang bikin gue makin sedap tuh. Penyedap. Telurnya bikin sedap gak? Enggak, aduh. Telurnya justru penting. Penting. Gimana? Dan next Perakatnya ya. ingredient Nah, nih. buat soda gembira. Nah, itu ini dari mie-nya gulung dulu ya. Ini dia ingredientsnya. 2 bungkus Udah mie ada instan, sapi, ada 300 ayam gram lagi. sosis sapi, garam, Garam, penyedap, penyedap, dan 3 telur ayam. Jangan telur bebek. Penyedap. pemirsa. Sosisnya enak maksudnya. sosisnya ini nggak cuma sapi tapi sosis ayam juga bisa. Ikan. Oke. Sosis ikan. Baru Itu denger gue. dihias. Dihias. Oke, dihias. Sambil dihias. Mau kayak gimana hiasnya? Terserah kamu deh. gitu ya. Cuma tukar. Banget. Gak apa-apa ya, Budes. Ada Pada ini suka soda Budes? gembira, soda Oh gembira. iya. Oh, Ada ini soda gembira. 100 ml susu kental manis, Ada 50 ml sirup koko pandan, 100 ml air soda. Air soda. 60 60 ya? 50 mili. 50 ml nata de coco and es batu. Es batu. Jangan 50 mili nata de coco. Es apa ya? Es teler. Dihias kita. Keju di atas. Dia nih yang betul-betul keju. Keju. Aduh. Ayo, Balik lagi, jangan balik lagi. Beda. Gimana? Ntar ya. Terbalik. Kemarin kebalik. Oh gitu. Udah keras kayaknya. Terbalik. Udah keras. Terbalik, Bu. Sabar, itu udah keras kejunya coba bisa nggak? Enggak bisa pakai yang baliknya, pakai yang balik. Ayam. Ya Jatuh. banget ini. Saking laparnya jadi semuanya rusuh. Itu kebalik kan, Peang? Ayo. Nah, ya yang itu. Yang Nah, ini. ini. Ya, yang itu. Nah, jadi kan tuh. Aduh. Mantap. Jadi ya nih. Aduh. Yang tunggu-tunggu Ah, nih. pengen banget tuh cepet-cepet. Azannya kapan ya Bapak-bapak Sabar, Ibu-ibu? bentar lagi. Bisa Mukanya nggak enak lebih banget tuh cepat ya? kameramennya yang ini. Gue punya pesan nih buat calon presiden yang baru. Alah. Semoga besok azannya lebih cepet. Ya. Mana bisa kayak gitu, Pi. Udah jadi semua tuh main cepet ya. Iya, karena masakan kali ini simple banget. Simpel banget. Gampang. Gampang. Bahan juga dikit kan. Yoi. Mending kita ngomongin ini aja. Kita ngapain? Ngomongin tema kita. Tema Tadi itu kita kan besok itu hijab. Tadi tentang hijab. Tadi tentang hijab. dan- Menurut gua sama Erik tadi, cewek yang pakai hijab itu cantiknya makin nambah ya. Jadi Raisa kalau pakai jilbab lagi Wih, cantik. Raisa Oke. 6690. Woi, Oh, Imsak. ini dia ada jadwal imsakiyah Ramadan. Imsak buat besok ada 04.35, Subuhnya jam 4:45. zuhurnya ada 12.01 dan asyarnya Asyarnya 14. Bapak itu yang dihalangin, Pak. 15.23, maghribnya 17.56, jangan sampai Isyanya Usianya jam 19.09. Oh iya. Tuh. Mejanya beres-beresin aja. beres sih. Sambil kita ngomongin hijab tadi itu. Bener banget tadi Raisa juga
kalau dipakein hijab Makin pasti cantik lebih lah, pokoknya cantik. kan. bisa. Jangan lupa Tulus juga ya. Buat Oh my god. Oh iya, kayak masuk hari itu Idul Fitri. Idul Fitri, siapa yang udah siap lebaran? Gue. Yang nggak sabar pengen lebaran? Saya. Yang pengen buru-buru makan opor? Gue. Dapat THR. Enggak Bu, udah umur segini Bu, biasanya Makin kita menipis. dapat juga, masih dapat. Saya masih kok. dapat, Masih Bang. dapat. Ya, buat teman-teman semua yang pada pengen tanya-tanya nih tentang Bisa Ramadan langsung Mix, bisa mention langsung ke mention kita di @binus TV, dengan hashtag Ramadan Mix. Dapat THR dapat dari hadiah, kita. dapat hadiah Dapat THR dari gitu, Binus TV. dapat goodie bag. Terus Apa juga lagi? Apalagi informasi kita mau kasih kita ini kita kasih tahu. yang pada demen-demen masak-masak menu-menu yang tadi itu bisa dicatat semua. Oke, sekarang waktunya azan maghrib. Oh, belajar. Oh, wow. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu Selamat kita buka puasa buat teman-teman Buka semua puasa dulu yang ya. ada di Buka rumah. puasa. Azan maghrib. Yeay. Kok ye? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita berbuka Udah tadi. Selamat berbuka puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sedap. Oke. Langsung Udah, aja. yuk. Kita langsung coba-coba aja Langsung nih. aja ya. Aduh, Bapak ini gak sabar banget. Ya udah. Pak, sabar Ya, dong, Pak. boleh ya? Kenapa, Pak? Dicobain dulu ya. Oke. Cobain. Kalau gitu, Nggak perlu kali Pak. Ya buat teman-teman semua. terima kita kasih udah semua. terima kasih udah menyaksikan Nonton kita. Ramadan Mix ini. Hari ini. Dan untuk besok tetap saksikan Ramadan Mix dengan temanya ada Idul Idul Fitri. Jangan lupa nge-tweet di @binus TV dengan hashtag Ramadan Ramadan Mix. Mix. Terima kasih juga buat baju. Iya, Baju jelas. buat laki-laki Dari nih. preview Bagi Preview Tang Yunas. dan juga makeupnya dari Carry Caring Colors. Colors. Terima kasih juga untuk semua kru yang bertugas hari ini. Yap. Oke, Akhir Erik pamit. kata, Gue Raffi pamit. Gue Mei. gue Ilham. Gue Safira Izni. Terima kasih juga untuk Hijab.com. Tadi Ya, aduh, kelupaan tuh. kelupaan, Pak. Aduh. Benar-benar. Kalau gitu, Pikirannya soalnya kesini nih. Nggak sabar ya. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode Berikutnya. Ramadan Mix esok hari. Selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita cobain makan. Ada garpu nggak? Iya garpu. Gak ada Pak. Ini kenapa? Apa? Neng Windy datang. Masih panas nggak? Mendingan pakai ini. Masih panas ya? Ini ala-ala iklan nggak? Sorry. Ada tangan Neng Windy tiba-tiba. Erik jangan kabur sini. Gue mau nyobain dong, tapi nggak mau telur. Oh, ikan juga aja. Ini enak loh. Banyak dah. Dikit aja. Gue harus minum. Nanti yang banyak kalau udah kenyang. Kenapa? Ini minyak banget parah.